Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur hanyalah bagi Allah pada kesempatan subuh kali ini. Suasana subuh yang sangat menyenangkan bagi kita, yang mencerahkan dan memberikan ketentraman serta kedamaian di dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, kali ini saya menyampaikan sebuah judul, berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang yang menjalani hidup ini dengan beban pikiran yang berat, rasa bersalah di masa lalu, kemudian juga pengharapan yang begitu besar dan begitu tinggi di dalam hidup, dan juga tekanan dari lingkungan sekitar. Dan ini dialami oleh semua kelompok umur, dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Begitulah umur atau hidup yang serba dihadapkan dengan masalah dan masalah. Justru karena itu hidup hadir ada dengan masalah-masalah. Apakah masalah yang sifatnya kecil, atau masalah yang sifatnya sedang, atau mungkin juga masalah yang besar. Semuanya itu tentu harus dihadapi oleh setiap orang. Tanpa disadari, hal ini ternyata membuat seseorang sulit untuk merasakan tenang dan bahagia di dalam hidupnya. Berdamai dengan diri sendiri adalah sebuah proses yang tidak mudah atau susah, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan dan mental spiritual kita di dalam hidup, agar tetap ajeg, agar tetap kuat. Berdamai dengan diri sendiri berarti menerima segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, memahami diri sendiri dengan baik, serta tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Ini berarti bukan berhenti berkembang dalam hidup, tetapi lebih kepada sikap bijak dalam menilai diri sendiri dan memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan-tekanan yang berarti atau tekanan-tekanan yang berlebihan. Kita diingatkan dengan ayat Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7 yang tadi disampaikan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan aku menambahkan nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, berarti lebih mampu mensyukuri apa yang kita miliki.
kita tidak lagi terjebak dalam perasaan kurang atau tidak baik atau tidak cukup, melainkan kita belajar untuk menghindari diri sendiri dengan segala bentuk keburukan, sebab kita ini hidup masing-masing dalam keunikan tersendiri. Saat terus-menerus berjuang melawan diri sendiri, membandingkan hidup dengan orang lain, atau menyesali masa lalu, hal itu hanya akan menambah tekanan mental. Dengan menerima diri sendiri, bisa hidup lebih tenang dan bebas dari beban yang tidak perlu. Untuk itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, pikiran yang dipenuhi dengan ketidakpuasan dan penyesalan bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Untuk itu, Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 139 mengingatkan kepada kita yang artinya, dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ketika seseorang terus-menerus merasakan penyesalan atau ketidakpuasan terhadap keadaan atau keputusan yang telah diambil berbeda dengan kenyataan harapan, mereka cenderung terperangkap dalam pola pikir negatif yang mengarah pada stres yang kronis, kesehatan mental yang terganggu akibat perasaan tidak puas atau penyesalan bisa memperburuk pola pikir dan emosi, membentuk lingkaran setan yang sulit diputus. Karena itu, penting untuk mengelola dan melepaskan ketidakpuasan serta penyesalan agar dapat mengurangi stres dan memperbaiki kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Seorang mukmin itu adalah orang yang baik hatinya. Tidak ada penyesalan bagi seorang mukmin jika ia tertimpa sesuatu. Ia akan bersyukur jika mendapat kebaikan. Ia akan juga bersyukur, dan jika tertimpa kesulitan, ia juga akan bersabar. Ini gambaran dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Janganlah kamu terlalu banyak menyesali masa lalu, karena setiap penyesalan yang berlarut-larut hanya akan memperburuk keadaan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang mau berdamai dengan diri sendiri akan memiliki sikap yang positif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Penyesalan yang berkepanjangan
tidak akan bermanfaat, karena hal tersebut hanya akan memperburuk kondisi psikologis dan emosional. Sebaliknya, bersyukur atas kebaikan dan kesabaran atas kesulitan adalah cara yang lebih baik untuk menjaga kesehatan mental dan emosi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah kebaikan baginya, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka ia baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baginya sangat baik. Berdamai dengan diri sendiri bisa jadi yang pertama menerima kekurangan dan kegagalan. Tidak ada manusia yang sempurna atau senantiasa tetap dalam kebenaran, melainkan ia juga tetap tidak luput dari kesalahan. Kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan bertumbuh. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari kesalahan bisa belajar menjadi lebih baik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, orang yang cerdas bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi yang segera bangkit setelah terjatuh. Artinya, kesalahan hanyalah bagian dari perjalanan menuju kematangan diri, menuju kebaikan, dan juga menuju keberkahan hidup. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada lagu remaja yang mengungkapkan bahwa tak ada manusia yang sempurna, kata. Dan tiap orang memiliki kelemahan. Tentu harus diterima sebagai bagian dari proses kehidupan. Menerima diri apa adanya bukanlah berarti berhenti berusaha, tetapi menjadi lebih jujur terhadap diri sendiri dan belajar mencintai diri tanpa syarat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, belajar memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri adalah langkah esensial dalam proses berdamai dengan masa lalu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu menyakiti orang lain, mengambil keputusan yang keliru, atau melewatkan peluang berharga. Jebakan penyesalan tanpa adanya upaya memperbaiki diri hanya akan memperburuk keadaan dan membodohi diri sendiri. Untuk itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Yang keempat, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Merasa cemas atau tertekan bisa jadi karena terlalu fokus pada hasil atau keadaan yang berada di luar kendali kita, seperti opini orang lain, perubahan situasi ekonomi yang kalang kabut, atau bahkan kejadian yang belum terjadi. Semakin memikirkan hal-hal tersebut, semakin kehilangan kendali diri sendiri. Maka alihkan perhatian pada apa yang bisa dilakukan agar produktif dan tidak mudah terjebak dalam perasaan negatif. Fokus pada tindakan nyata akan membantu kita merasa lebih berdaya dan mengurangi kecemasan. Untuk itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila, dan bertakwalah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 3. Hati akan lebih tenang karena menyadari bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketetapannya dan penuh hikmah. Sikap ini akan membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah terguncang oleh perubahan dan kegagalan. Yang terakhir, yang kelima, membangun kebiasaan politik. Lakukan aktivitas yang membawa ketenangan hati, bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan harus dibangun melalui kebiasaan positif yang mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya dengan berzikir dan juga dengan melakukan ibadah seperti membaca Al-Quran dan hal yang lainnya. Mudah-mudahan dengan berdamai dengan diri sendiri menjadikan hidup akan lebih terasa hidup lebih ringan dan penuh makna. Tidak ada kebahagiaan sejati tanpa kedamaian dalam diri. Karena itu, mari belajar untuk menerima, memaafkan, dan mencintai diri sendiri untuk bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, dengan lebih bahagia, dan penuh dengan rasa syukur. Semoga kita selalu mendapat hidayah dan inayahnya di dalam menjalani sisa hidup dan umur kita, sehingga kita menuai keberkahan dengan berdamai dengan diri sendiri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.